Kali ini kita akan menjelaskan praktikum saklar tukar. Sebelum memulai praktikum, simak terlebih dahulu safety induction untuk keselamatan dan kesehatan kerja praktikum saklar tukar. Ingat selalu prosedur keselamatan praktikum dan tidak boleh melaksanakan praktikum sebelum mengenakan alat pelindung diri yang lengkap. Praktikum ini dilaksanakan pada laboratorium listrik yang terletak pada lantai 1 Gedung K, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Terdapat satu pintu keluar yang dapat digunakan sebagai emergency exit. Apabila terdapat situasi darurat, silahkan keluar laboratorium dan menuju assembly point terdekat yang terletak di belakang gedung training center. Pada praktikum kali ini, praktikan diharuskan memakai alat pelindung diri berupa baju kettle pack, safety shoes, dan safety glove. Alat pelindung diri tersebut berfungsi untuk melindungi diri dari potensi bahaya yang ada di area praktikum. Berikut akan kami bacakan prosedur keselamatan praktikum saklar tukar. Yang pertama, perhatikan setiap langkah kerja yang akan dikerjakan. Semua harus sesuai dengan standar operasi prosedur. Yang kedua, sebelum merangkai, pastikan power dalam keadaan off atau mati. Yang ketiga, periksa semua peralatan dan komponen dalam keadaan aman digunakan. Yang keempat, dalam melakukan pekerjaan rangkaian, dilarang bercanda dan bercakap yang tidak ada hubungannya dengan modul praktikum. Yang terakhir, sebelum mencoba, pastikan dicek terlebih dahulu dengan menghubungi instruktur bengkel atau laboratorium. Setelah praktikan memahami dan mengikuti safety induction dan prosedur keselamatan yang telah diberikan, langkah selanjutnya yaitu memahami langkah kerja praktikum saklar tukar. Berikut merupakan langkah kerja praktikum saklar tukar. 1. Rangkailah peralatan yang tersedia seperti pada gambar diagram garis ganda dan power supply dalam keadaan terbuka. 2. Cek kembali hubungan terminal masing-masing peralatan dan sambungan. Apakah sudah baik dengan peralatan ukur avometer? 3. Sebelum power supply di-on-kan, yakinkan bahwa rangkaian sudah benar dengan menanyakan pada instruktur. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai saklar tukar. Terlihat gambar kerja seperti pada gambar. Komponen yang digunakan dalam praktikum saklar tukar ini yaitu yang pertama tentunya saklar tukar. Yang kedua yaitu lampu pijar. Yang ketiga stop kontak. Yang keempat yaitu kotak sambung atau kotak hubung. Masing-masing komponen dalam praktikum ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti yang pertama yaitu saklar tukar memiliki fungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik dari sumber ke beban. Kemudian lampu pijar berfungsi sebagai beban yang akan digunakan. Dan kemudian ada kotak kontak atau yang biasa kita sebut sebagai stop kontak, berfungsi sebagai penyambung dan pemutus arus listrik. Kemudian ada kotak sambung atau kotak hubung, berfungsi sebagai tempat terjadinya hubungan kabel. Selanjutnya adalah penjelasan tentang gambar rangkaian pada praktikum saklar tukar ini. Pada praktikum ini menggunakan 3 jenis kabel, yaitu yang pertama kabel fasa atau L1, kabel netral atau kabel N, kabel PE atau kabel grounding. Pada gambar rangkaian ini terlihat bahwa ada beberapa komponen. Yang pertama ada saklar tukar, yang mana saklar tukar ini terdapat 3 kutub. Yang pertama ada kutub kiri, kutub kanan, dan kutub bawah. Kemudian ada lampu yang berada di antara 2 saklar tukar. Kemudian ada stop kontak yang di bawah saklar tukar. Dari kabel fasa L1 di wiring menuju ke kutub bawah pada saklar tukar yang pertama atau yang berada di sebelah kiri. Kemudian dari kutub kiri saklar tukar yang pertama di wiring atau ditarik kabel menuju ke saklar tukar yang kedua pada kutub kanan.
Kemudian pada kutub kiri saklar tukar yang kedua dihubungkan ke saklar tukar yang pertama pada kutub kanannya. Kutub bawah pada saklar tukar yang kedua dihubungkan atau di-wiring ke lampu-lampu yang ada. Untuk kabel netral di-wiring menuju ke lampu pijar dan juga ke stop kontak atau kotak kontak. Begitu pula dengan kabel grounding atau kabel BE ditarik wiring atau garis menuju ke lampu pijar dan juga stop kontak atau kotak kontak. Ini adalah contoh dari simulasi penggunaan saklar tukar dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada orang yang ingin menyalakan lampu, kita cukup menggunakan saklar tukar. Ketika di atas tangga, kita bisa mematikan atau menyalakan tanpa perlu menuju ke saklar yang ada di bawah. Seperti ini. Kemudian untuk mematikan kita bisa dari bawah jika tidak ingin naik ke atas. Baik, selanjutnya kita akan membongkar tentang rangkaian ini dan menguji apakah rangkaian ini bisa menyala atau tidak. Pada rangkaian terlihat ada 3 kutub pada saklar tukar ini, kutub kiri, kutub kanan, dan kutub bawah. Kutub bawah langsung dihubungkan ke L1 seperti pada gambar. Kemudian 2 kutub yang ada ini dihubungkan ke 2 kutub kanan dan kiri pada saklar 2 yang ada di bawah. Kemudian pada kutub bawah dihubungkan langsung ke lampu. Untuk yang warna biru itu adalah kabel netral langsung dihubungkan ke lampu. Pada rangkaian ini ada 2 warna merah, yang satu merah tua, yang satu merah muda. Warna merah tua di sini berarti sudah dialiri arus. Kemudian yang berwarna merah muda itu yang belum teraliri arus. Dari kabel ini terlihat bahwa kabel merah tua terhubung ke kutub kanan saklar tukar yang bawah, namun lampu belum menyala karena belum ada arus. Kemudian ketika ada orang yang menyalakan lampu di saklar tukar yang bawah, kutub pada saklar tukar akan menuju ke kutub sebelah kiri. Kemudian arus akan mengalir dari saklar tukar yang pertama menuju saklar tukar yang kedua, dan dari kutub itu akan mengalir menuju lampu. Bagaimana cara mematikannya? Cukup dengan menekan kembali saklar tukar, maka switch atau tuas akan berpindah dari kutub kiri ke kutub kanan sehingga tidak ada arus yang mengalir dan lampu akan mati. Cara kerja pada saklar tukar yang berada di atas tangga juga sama dengan saklar tukar yang ada di bawah. Seperti yang tadi, yang berwarna merah ini arus yang mengalir, namun pada saklar yang berada di bawah tangga tidak mengalir, tidak terhubung, sehingga perlu dilakukan penekanan pada saklar ini sehingga arus dari kabel L1 menuju ke titik bawah, kemudian menuju ke kutub yang berada di sebelah kiri, kemudian akan mengalir seperti yang pada gambar dan lampu akan menyala. Untuk mematikannya cukup dengan menekan kembali saklar tukar, maka tuas akan berpindah dari kutub kiri menuju ke kutub kanan sehingga tidak ada arus yang mengalir menuju lampu dan lampu akan mati. Demikian penjelasan yang dapat kelompok 4 sampaikan. Apabila ada salah kata, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Video ini diambil dari channel YouTube Ngelistrik